Oke, kembali kita akan belajar fisika pada saat ini. Kami ucapkan selamat menikmati belajar di rumah kepada siswa-siswi yang sedang di rumah pada saat ini. Mengamankan diri jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, kali ini kita akan belajar alat optik, materi kelas 11. Alat optik sendiri yang kita tahu adalah seperti kacamata, kemudian mata sendiri, mikroskop, loop, kamera, teropong. Ya, itu adalah alat optik contoh-contohnya. Nah, ini yang pertama mata, terdiri dari lensa mata, kemudian iris, pupil, kornea, otot akomodasi, saraf mata, bintik buta, bintik kuning, retina. Nah, ini saya pikir kita sudah tahu dan belajar dari biologi gitu ya. Jadi mata normal kita itu dapat melihat pada jarak 25 cm. Begitu. Nah, ini kita lihat ini ada kerja mata. Nah, kalau misalnya gelap, ini kondisi gelap, kita lihat ini jadi terbuka. Kemudian kalau kondisi terang, menutup, jadi menyempit gitu ya. Jadi kalau kita lihat di kondisi terang gitu ya, mata kita seolah-olah mengecil gitu. Nah, kemudian posisi, nah, semakin dekat dengan mata, maka lensa mata menjadi lebih besar gitu ya. Sebaliknya, semakin jauh, maka lensa mata menjauh. Oke, ini untuk sakit atau kelainan dari mata ya. Ada miopi, yaitu rabun jauh. Kita lihat, ini adalah bayangan terbentuk kalau kita mengalami rabun jauh ya. Jadi dia ada di depan retina di sini ya. Ini retina. Jadi posisinya di sini. Nah, rabun jauh dapat diobati dengan kacamata ya, yaitu lensa cekung ya. Oke, nah jadi seperti ini bentuknya. Nah, kemudian ada hipermetropi atau rabun dekat. Bayangan yang terbentuk seperti ini. Jadi ada di belakang ya. Jadi bayangan yang terbentuk ada di belakang retina. Nah, setelah kita gunakan kacamata, maka akan kembali normal. Nah, ini cacat mata yaitu ada mata tua, kemudian silindris, astigmatis ya. Itu biasa disebut dengan astigmatis. Mata tua dulu kita bahas. Mata tua adalah kelainan mata karena bayangan benda tidak jatuh pada retina, baik itu benda dekat maupun benda jauh. Hal ini disebabkan karena daya akomodasi lensa mata sudah berkurang. Jadi kekuatan lensa mata kita sudah berkurang ya. Disebut dengan mata tua. Mata tua dapat dibantu dengan menggunakan kacamata bifokal namanya ya. Kemudian silinder atau disebut dengan astigmatis itu adalah cacat mata karena mata tidak dapat melihat dengan baik untuk garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal. Hal ini disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk bola. Oke, astigmatis dapat dibantu dengan menggunakan kacamata silinder atau silindris ya. Nah, cacat mata dapat dibantu dengan menggunakan kacamata yang tepat. Ya, jadi sebelum kita menggunakan kacamata, ada baiknya kita cek dulu ya kemampuan kacamata yang akan kita gunakan. Nah, lebih baik kita cek di tempat optik ya. Ini secara umum 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S absen. Jadi kekuatannya ini 100/F. Ini keterangannya. F adalah fokus lensa kacamata, kemudian S adalah jarak dekat normal untuk hipermetropi ya. Jadi ya bedanya, S untuk miopi itu adalah jarak terjauh normal. Jadi nanti di soal itu diberitahu nih jarak dekat normal hipermetropi gitu ya, kemudian jarak terjauh normal berarti miopi gitu. Kemudian S absennya adalah jarak dekat hipermetropi, jadi negatif nanti nilainya S absennya. Kemudian jarak terjauh miopi, ya nilainya juga negatif. P itu adalah kekuatan lensa ya. Nah, kamera, nih cara kerja kamera nih bisa kita lihat nih. Kalau misalnya dia di posisi seperti ini, bentuk bayangannya seperti ini ya gitu ya. Nah, semakin jauh maka bayangan yang terbentuk juga semakin kecil. Ya kan? Saya pikir kita sudah menggunakan kamera sudah lama ya, jadi bisa tahu aplikasinya.
Ini persamaan di kamera. Kamera memiliki persamaan ya sama dengan lensa jembung, yaitu 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s absen. Dan perbesaran, ini perbesaran kameranya, S absen per S sama dengan H absen per H. Nah, jadi M itu adalah perbesaran bayangan, H itu tinggi benda, H absen itu tinggi bayangan pada yang dihasilkan oleh kamera gitu ya. Nah, ini adalah loop. Untuk mata tak berakomodasi, benda diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran dapat dihitung dengan menggunakan persamaan M sama dengan N per F. Nah, jadi ini untuk mata tak berakomodasi ya. M sama dengan N per F atau perbesaran sama dengan N per F. N ini adalah titik dekat mata, F itu adalah fokus lensa. Masih di loop, jadi ini untuk yang berakomodasi maksimum. Perbesarannya N per F ditambah 1 ya. Sama N adalah titik dekat mata, M adalah perbesaran, F adalah fokus lensa. Kemudian mikroskop. Nah, ini adalah mikroskop gitu ya. Ini ada lensa okuler, kemudian pengaturan jarak fokusnya ini ya. Kemudian lensa objektif, kemudian meja preparat untuk meletakkan apa yang akan kita teliti. Kemudian di sana ada cermin cekung untuk menerima cahaya ya. Nah, jadi mikroskop menggunakan 2 lensa, lensa okuler dan lensa objektif. Nah, persamaannya untuk mata tak berakomodasi, panjang mikroskop itu sama dengan S absen OB ditambah FOK. S absen OB berarti bayangan yang terbentuk di objektif gitu ya. FOK berarti fokus okulernya gitu. Nah, perbesaran bayangan M sama dengan MOB tambah MOK ya. Jadi perbesaran OB dikali ya, bukan tambah ya, dikali FOK. M sama dengan S absen OB per SOB dikali N per FOK. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya M tadi kita belajar bahwa perbesaran itu sama dengan S absen per S, maka ketika ini MOB maka S absen OB dibagi dengan SOB. Perbesaran di OK-nya N per FOK gitu. Jadi M itu sama dengan S absen OB per SOB dikali dengan N per FOK. Nah, ini adalah bayangan yang terbentuk ya dari mikroskop. Untuk mata berakomodasi, panjang mikroskop S absen OB ditambah SOK ya. Untuk perbesaran bayangan MOB dikali MOK. Nah, di sini ada perbedaan karena di MOK-nya jadi N per FOK ditambah 1 ya. Jadi S absen OB-nya tetap per SOB. Jadi tinggal dikalikan MOB dikali dengan MOK. Nah, ini adalah gambar bayangan yang terbentuk dari persamaan mikroskop. Nah, ini adalah gambar teropong bintang ya. Di sini ada lensa objektif, di sini ada lensa okuler. Nah, sesuai namanya, teropong ini digunakan untuk melihat benda-benda langit yang sangat jauh jaraknya. Panjangnya atau D sama dengan FOB tambah FOK ya. Jadi D ini panjang teropong ya. FOB tambah FOK. Perbesaran bayangan M sama dengan FOB per FOK. Kemudian untuk pembentukan bayangan ini. Jadi FOB di sini, kemudian FOK. Nah, ini lensa objektifnya, ini lensa okulernya. Nah, kemudian dipantulkan dari sini, kemudian ini yang dilihat oleh mata gitu ya. Nah, sifat bayangan maya terbalik lebih dekat ya. Jadi ketika ada objek di luar sana gitu ya, terlihatnya di sini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah gambar dari teropong bumi ya. Di sini juga lensa objektif, kemudian lensa okuler. Nah, ada satu yang disebut dengan lensa pembalik ya. Nah, teropong ini memiliki 3 lensa ya. Jadi ada 3 lensa ya. Lensa pembalik ini berfungsi membalik bayangan yang terbentuk sehingga bayangan yang dibentuk oleh teropong tidak terbalik. Nah, panjangnya FOB ditambah 4 FP ditambah FOK. Jadi FOB ditambah 4 kali lensa pembaliknya ditambah FOK-nya. Untuk perbesaran M sama dengan FOB per FOK. Nah, ini bayangan yang terbentuk ya. Kita lihat dari FOK-nya, maka di sini bayangan yang terbentuk. Sifat bayangan maya tegak dan lebih dekat. Teropong panggung ya. Lensa objektifnya positif, lensa okulernya negatif ya. Nah, ini seperti itu. Nah, panjang teropong D sama dengan FOB dikurang FOK.
Perbesaran bayangannya FOB min FOK ya. Sifat bayangan nyata, tegak, dan lebih dekat. Teropong pantul juga sama. Nah, ini periskop ya. Periskop ini untuk melihat kedalaman ya. Laut misalnya. Nah, bayangan yang terbentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Semoga kita semua dapat belajar tentang optik. Oke, ini adalah soal latihan untuk kita pelajari bersama. Jadi ada satu soal, sebuah loop yang memiliki kekuatan 10 dioptri digunakan oleh Felix untuk melihat baut sebuah jam tangan. Maka jarak benda ke loop dan perbesarannya adalah yang pertama jika mata berakomodasi maksimum, kemudian yang kedua jika mata tak berakomodasi maksimum. Oke, saya akhiri video saya. Semoga kita selalu sehat, stay healthy, and goodbye.